Di video kali ini saya akan membuat simulasi data, kemudian lakukan proses kelas terminal metadata. Ini tugas yang diberikan oleh Pak Faki dengan ketentuan NIM terakhir 0 sampai 3, 4 sampai 6, terus 7 sampai 9. Karena NIM saya berakhir di 1, jadi saya akan mengerjakan yang ini. Simulasi data 600 objek terdiri dari 3 atribut. Nama atribut terdiri dari A, B, dan C, dan nama baris dimulai dari L1 sampai L600 karena di sini ada 600 objek. Oke, langsung aja kita jalankan. Yang perlu kita pertama lakukan adalah menginstal package. Memerlukan 3 package, yaitu library factor extra, kemudian library td first, kemudian library cluster. Nah, setelah kita menginstal package, yang perlu kita adalah mensimulasikan datanya. Karena tugasnya adalah mensimulasikan sebanyak 600 objek, kita akan membuat simulasi dengan 600 objek. Namanya karena lagi booming dengan COVID, saya kasihkan COVID aja namanya. COVID sama dengan R bin, kemudian C bin, kemudian R norm. Kita isikan objeknya sebanyak 200, rata-rata 0, divisiasinya 8, R norm. Kita lakukan lagi karena kita membutuhkan 3 objek, karena kita butuh 3 atribut, jadi kita akan buat 3 atribut. 200 0 0 8. Satu lagi R0 200 0 8. Kemudian karena di sini udah 200, kita buat lagi cbinnya. Nanti ditambahkan cbin yang ini, tambahkan dengan cbin yang ini. R0 400, karena di atas sudah 200, jadi membutuhkan 400 lagi. 58 R0 400 0 8, divisiasinya 8, rata-ratanya 50. R0 458. Nah, udah selesai, kita jalankan. Berhasil, kita panggil COVID. Udah 0, datanya sebanyak 333, dan yang tidak termuatnya ada 267. 267 ditambah 333 sebanyak 600. Kemudian adalah menamakan kolom dan baris. Karena di sini terdiri dari atribut, nama kolomnya itu A, B, dan C. Kita jalankan aja scriptnya. Call names dari config sama dengan kolom. Jadi karena ini adalah string, jadi mau petik 2 A, B, C. Kita jalankan. Udah. Nanti kita ceknya belakangan aja, sekalian kita rubah row ini, ganti dengan L1. Row name nya ini nih, yang ini kita ganti.
row names dari COVID. Lalu sama dengan paste 0 titik 2 L 1.2 and row dari COVID. Jalan. Oh, ada yang salah. Bentar. Belum. Oh, ini salah. Belum dikasih koma di sini. Kita kasih koma. Kita jalankan. Nah, kita cek lagi. Apa udah dirubah? Tuh, ini udah L, terus data yang di atasnya juga pasti udah berubah. Tuh 200. Nah, ini udah ABC. Udah. Lanjut, yaitu menentukan jumlah klaster terbaik dengan metode apa ya? Pakai metode Euclidean aja. Bukan. Menggunakan Silhouette. Nah, metode Silhouette. Oke, langsung aja kita ketikkan fish and black class, kemudian COVID, Clara. Dan langsung aja, karena Silhouette itu bisa diketikkan metodenya, bisa juga enggak, karena di sini saya nggak perlu mengetikkannya, berarti itu maksudnya adalah, nah ini udah nongol. Di sini datanya bisa menggunakan data yang nomor 2 sih. Kita pakai yang nomor 2. Kemudian lanjut itu menghitung Clara dot res sama dengan Clara COVID 2, karena di sini ya, 2 kita pakai 2 metrik sama dengan Euclidean and Euclidean, koma 10. Standarnya ini, standarisasinya kita aktifin. Standarisasinya kita bisa isi dengan true atau false, karena di sini walaupun range-nya ini macet ya, jadi kita pakai standarisasi aja biar datanya semua. Kita jalankan. Lalu kalau kita ingin melihat, kita bisa pakai print COVID print ini Clara dot res print. Nah, ini datanya. Kemudian menghitung hasil dari clustering udah dengan print, lalu dd sama dengan data dot frame COVID, Clara dot res
dot res, kemudian koma data sama dengan covid. Jalankan. Ada yang salah, sorry. Kita cek covid clara dot res salah di harusnya titik clara dot res ini bukan data, ini cluster dolar cluster clara dot res cluster ya udah berhasil. Kemudian view untuk lihat detailnya biar lebih lengkap. Nah ini yang tadi A, B, C, dan ini clusternya hasilnya. Kemudian ini dari L sampai 600 ya, sampai 600 ya. Ini apa hasil dari klasternya ini nih, 2, ada yang 2 di atas, ada yang 1 gitu. Udah, kita lanjut lagi. Kemudian visualisasi hasil dari clustering. Vis cluster clara dot res koma data dengan covid. Nah ini hasilnya udah nongol. Ini hasil dari hasil clusteringnya di pembagiannya, kelompoknya dari 1 dan 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, lanjut kita menentukan melihat hasil clustering. Bentar, ini kita melihat hasil clustering menggunakan DD, kemudian koma 1 per 1/3 karena datanya saya ada 3 kolom, jadi perlu 3 dari 1 sampai 3 persen lebih besar persen ngecek cluster sama dengan clara dot res cluster persen lebih besar persen group by cluster persen besar persen, kemudian summarize all ya, jalankan. Group by ada yang salah. Oke. Oh ya, lupa dikasih underscore. Nah hasilnya ini, hasilnya dari clusternya adalah A, dari A negatif 0,861, B positif, dan C positif. Ini ya, cukup sekian penjelasan dari metode Clara yang ditugaskan oleh Pak Fakih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.